Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sallallahu alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahmatullah, kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam yang ke-28 Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan yang paling utama adalah keimanan dan keyakinan akan kebenaran Islam, sehingga kita kembali berkumpul di tempat yang barakah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita berupa salat Isya secara berjamaah, yang insya Allah kita akan lanjutkan dengan ibadah-ibadah sunnah berupa salat tarawih dan witir secara berjamaah pula. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah akan selalu menjadi uswatun hasanah, menjadi suri teladan bagi kita di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jamaah rahimakumullah, kita tinggal menghitung hari Ramadan ini akan berakhir. Isu-isu tentang perbedaan lebaran sudah mulai menguat. Masing-masing menganggap diri paling benar, sehingga tanpa sadar perbedaan ini menyebabkan kita meruntuhkan nilai-nilai pahala daripada puasa. Karena keluarlah cacian, keluarlah cibiran, baik di dalam lisan kita maupun di dalam komentar-komentar kita di dalam bermedsos. Mari kita merenungkan beberapa nas dalam Al-Quran dan hadis. Salah satu di antaranya, yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Inilah yang perlu kita garis bawahi, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah siapa yang paling bertakwa di antara kita. Nah, bagaimana kita menyikapi perbedaan? Ayat ini juga yang menjadi landasan terkait masalah bagaimana kita di dalam moderasi beragama. Moderasi beragama pun ada yang menyalahartikan bahwa agama ini dimoderatkan. Agama ini dari dulu sudah moderat. Yang perlu dimoderasi adalah cara pandang kita di dalam beragama. Kita tidak boleh terlalu ke kanan, ekstrem kanan, dan kita juga tidak boleh terlalu ekstrem kiri. Nah, bagaimana terkait masalah ru'yatul hilal atau sidang isbat yang ada? Ya. Kalau kita merujuk kepada kaidah usul dikatakan, ya, hukmul hakim, ya, yang khilaf. Jadi keputusan pemerintah, keputusan hakim itu mengangkat perbedaan, artinya menyelesaikan perkara-perkara yang ada. Nah, bagaimana dengan perbedaan lebaran? Kalau kita kembali kepada kaidah ini, baik itu ru'yatul hilal ataupun hisab, keputusan itu kembali kepada
Tapi bijaksananya pemerintah kita, alhamdulillah, walaupun ada sidang isbat, tetap tidak melarang bagi orang yang mau mendahului. Cuma terkadang kita di bulan suci Ramadan dulu ketika ada gerakan ormas yang membubarkan rumah-rumah makan yang terbuka di siang hari di bulan suci Ramadan, akan tetapi terkadang kita ketika terjadi perbedaan lebaran seperti ini, yang lebaran duluan secara demonstratif, makan opor, bahkan terkadang mencibir makan kita kuras bawah lumpur kita makan. Kira-kira yang mana lebih parah demonstrasinya orang yang seperti ini daripada orang yang membuka warung yang hanya membolehkan masuk bagi orang yang tidak berpuasa? Itu pun bisa saja ada yang muslim, bisa saja orang yang berhalangan karena musafir, bisa saja ada yang sakit, mungkin saja ada yang berhalangan dari wanita. Ini biasa terjadi. Yang patah lagi ada sebagian saudara kita, misalnya sudah ada keputusan pemerintah, ini duluan memaksa pemerintah mengizinkan menggunakan fasilitas pemerintah, sementara pemerintah mungkin tidak mengizinkan dengan berbagai macam pertimbangan, marah, demonstrasi dan sebagainya. Nah, ketika marah dan demonstrasi, kira-kira puasanya bagaimana? Ini juga ibaratnya orang yang tidak mengikuti keputusan pemerintah kemudian memaksakan Anda menggunakan fasilitas pemerintah, seperti orang yang dikasih ring memaksa meminta nikah. Nah, bersyukur kita sekali lagi tidak dilarang untuk silakan bulan lebaran. Misalnya, karena ini berpotensi Pak, tanggal 21 berpotensi 2 waktu lebaran, bukan 2 kali lebaran, 2 waktu lebaran. Ada lebaran tanggal 21, ada lebaran tanggal 22. Ya, yang mengikuti ormas yang berkiblat kepada hisab, maka sudah memastikan jauh-jauh sebelumnya tanggal 21 sudah lebaran. Ya, bagi yang menunggu keputusan pemerintah dengan ru'yatul hilal, ya dengan sidang isbatnya menunggu keputusan. Nah, pertanyaannya kira-kira Ustaz, yang mana paling benar? Bagi saya sebenarnya dua-duanya benar. Yang keliru itu adalah yang menyalahkan yang lain. Bagaimana kita bersikap? Sikap yang pertama adalah kalau kita sepakat tentang bahwa sudah masuk dan meyakini masuk tanggal 21 sudah masuk dalam Syawal, kalau kita mengambil jalan bijaksana, jangan lebih puasa, tapi tunggu esok hari baru lebaran, itu bijaksana. Kalau ini keras-keras sedikit, silahkan berlebaran, dan setelah lebaran jangan demonstratif memperlihatkan orang yang masih puasa karena keputusan pemerintah di tanggal 22 itu dengan memancing-mancing mereka yang mau puasa. Tolong, tolong itu pemerintah macam-macam. Bayangkan itu Pak, kita setengah mati berpuasa 1 bulan penuh, kemudian mengotori ibadah kita dengan kata-kata seperti itu. Sampai kemudian kata-kata yang mau puasa tolong, ada tolong di belakang. Tahu tak artinya itu? Jangan puasa tolong. Puasa atau tidak tetapi ditolong, karena dengan ditolong. Mari kita bersaling menghargai. Kalau kita sudah tidak puasa, sembunyi-sembunyi kita makan opor, sembunyi-sembunyi kita makan beras. Bahkan kalau mau bijaksana, ketika kita misalnya sudah lebaran duluan, menjelang buka puasa bawakan buka. Lebih enak lagi. Ini sudah masuk di oporku untuk buka puasa sebentar. Kan pikiran dapat tolong itu pemerintah tolong. Sudah dapat tolong itu pemerintah, sampai lagi tolong di belakangnya. Bukan tidak tahu kuadrat kita itu. Oleh dijaga kita di akhir Ramadan ini. Jangan saling menyalahkan. Karena itu tadi, kalau kita mau ikut pemerintah silahkan, mau ikuti hisab silahkan, tapi jangan menyalahkan yang lain. Begitu juga yang menunggu pemerintah sampai yang mengatakan orang yang lebaran duluan satu kalah lebih halal, berdosa katanya karena sengaja membatalkan puasanya. Bukan sengaja, tapi keyakinan dengan ilmu yang mereka miliki bahwa memang sudah masuk satu awal. Karena memang yang pernah saya pelajari dulu di MAPK, guru saya,
mengatakan untuk bulan Qamariyah itu, bulan Hijriah, tidak ada yang pas 30, tidak ada juga pas 29. Tidak ada. Jadi kalau tidak 29 lebih sedikit, ya 30 kurang sedikit. Nah, makanya selang sedikit itu, kalau misalnya Ramadannya 30, maka Syawalnya 29. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Kalau kita melakukan perhitungan bulan Qamariyah. Jamaah rahimakumullah. Jadi itu ya, mari kita menjaga perbedaan ini. Jangan kita yang suka teriak-teriak di bulan Ramadan bahwa ketika ada warung terbuka kita marah-marahin mereka, sementara kita di akhir Ramadan atau terkait masalah Lebaran ini kita saling melecehkan. Kita puasa Lebaran duluan baru demonstratif memperlihatkan orang yang masih puasa. Hargailah orang yang berpuasa dan hargai orang yang tidak berpuasa. Bersyukur kita melihat orang yang di pinggir jalan. Terkadang juga kami disoroti ketika mengatakan, mari kita menghargai orang yang tidak puasa. Bisa di ustaz-ustaz keliru. Kenapa harus dihargai orang yang tidak puasa? Jadi kita harus menghargai mereka, keyakinan mereka. Orang yang masuk warung soto mungkin, orang yang non muslim, atau mungkin dibolehkan untuk tidak puasa. Wanita haid misalnya, ada biasa bilang, itu di warung soto tadi kalian ada perempuan berjilbab rusak umat Islam. Hati-hati juga. Malah merusak agama kalau dia sementara halangan berpuasa. Tapi kalau dia makan soto, alhamdulillah. Kita alhamdulillah. Ya, mungkin dia melepaskan kelaparan mereka karena mungkin aktivitasnya dan sebagainya. Dan saya juga penjual soto dan apa dan di siang hari itu. Nah, harganya juga orang berpuasa karena cukup di atasnya kakinya kelihatan. Yang menjadi masalah kalau kaki tidak tutup kelihatan contohnya itu menyiksa. Jadi alhamdulillah di sinilah turunnya kita saling menghargai. Jangan kita di luar Ramadan, di bulan suci Ramadan meneriaki orang yang membuka warung, akan tetapi kita tidak sadar ketika duluan Lebaran demonstratif memperlihatkan kepada orang yang masih berpuasa bahwa kita sudah tidak puasa lagi. Jamaah rahimakumullah. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan yang kesimpulan bahwa marilah kita belajar menghargai perbedaan. Di dalam hadis dikatakan al-ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan di antara umat itu adalah membawa rahmat, bukan al-bala. Kemudian yang kedua terkait masalah perbedaan Lebaran nanti ini tidak perlulah kita persoalkan secara besar-besaran. Dari dulu memang sudah ada. Nah, kalau kita mau merujuk kepada kaidah usul yang saya bacakan tadi bahwa hukum hakim yurfa'u khilaf, ya, bahwa keputusan pemerintah itu mengangkat semua perbedaan-perbedaan. Ada masalah usaha itu ditanggung oleh pemerintah. Kemudian yang selanjutnya bahwa kalaupun kita duluan Lebaran, kalau kita mau mengambil jalan tengah, ya, terkait masalah akhir Ramadan, jalan tengahnya adalah jangan puasa di tanggal 21, menunggu Lebaran di tanggal 22. Kemudian selanjutnya kalaupun kita tetap ingin Lebaran tanggal itu, kalau bisa jangan itu terlalu demonstratif, memperlihatkan kepada saudara kita yang masih puasa bahwa kita sudah tidak puasa lagi. Yang merokok di depannya orang yang masih puasa dan sebutkan itu kan penyiksaan. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.